Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai pemecahan masalah sosial di masyarakat. Sebelumnya, pasti teman-teman telah paham mengenai masalah sosial itu apa. Masalah sosial itu suatu kondisi yang tidak diharapkan atau tidak diinginkan oleh masyarakat, sehingga mendorong masyarakat untuk bertindak melakukan perubahan dan perbaikan terhadap kondisi tersebut. Nah, perlu perubahan itu yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan mengharapkan suatu kondisi yang lebih baik lagi untuk mensejahterakan masyarakat. Memang nih, berbagai usaha telah dilakukan untuk mengatasi masalah sosial. Namun, kenapa ya masih saja hasil yang didapatkan kurang memuaskan? Sebenarnya, siapa sih yang berperan penting dalam mengatasi masalah sosial di masyarakat? Simak baik-baik video berikut ini, kita akan belajar bersama-sama. Teman-teman, dalam upaya mengatasi masalah sosial di masyarakat, masih sering ditemukan beberapa permasalahan baru. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jadi gini teman-teman, ketidaksanggupan untuk memecahkan masalah dikarenakan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kurangnya pengertian mengenai sifat hakikat masyarakat. Sifat hakikat masyarakat yaitu saling membantu, tolong-menolong. Namun, semakin kesini, semakin individualis, semakin mempertegas kalimat yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kekuatan-kekuatan yang membentuk hubungan antar manusia semakin berkurang. Nah, kedua itu adanya kepercayaan bahwa masalah sosial dapat diatasi dengan mendasarkan pada suatu keinginan untuk memecahkan masalah sosial. Teman-teman, pemecahan masalah sosial bukan hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh peran masyarakat sekitar, di mana upaya pemecahan masalah sosial ini merupakan tanggung jawab bersama antara pihak pemerintah dengan seluruh komponen masyarakat. Pihak pemerintah hanya berfungsi sebagai fasilitator dan motivator utama dalam menggerakkan roda pembangunan di setiap lini pembangunan masyarakat. Ada beberapa upaya penanggulangan masalah sosial seperti masalah kemiskinan yang secara teknis dilaksanakan. Adanya upaya penanggulangan yang bersifat sebagai motivator pembangunan masyarakat, yaitu di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, dan di bidang perekonomian. Di mana di bidang pendidikan itu, anak-anak wajib belajar 9 tahun, adanya bantuan operasional sekolah, dan pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi yang kurang mampu. Kemudian di bidang kesehatan, adanya pembentukan puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat, lalu RSUD, rumah sakit umum daerah, dan vaksinasi massal. Selanjutnya di bidang perekonomian, adanya pemberian kredit dengan bunga rendah bagi pengusaha kecil dan menengah atau UKM, yang dimana upaya semacam ini biasanya dilaksanakan melalui badan perkoperasian. Selanjutnya, ada upaya penanggulangan secara langsung yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin, yaitu bantuan langsung sementara masyarakat atau yang biasa disebut dengan BLSM. Sebagai bantuan kompensasi misalnya pada saat harga BBM atau bahan bakar minyak naik. Selanjutnya adanya pemberian beras dengan harga rendah bagi masyarakat miskin atau raskin. Contoh selanjutnya, masalah kriminalitas, di mana yang sulit untuk diberantas, apalagi untuk dihilangkan. Namun demikian, ada upaya penanggulangannya yang harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Seperti upaya yang bersifat represif dengan jalan melakukan razia dan penangkapan para PSK dan preman, baik yang terdapat di tempat-tempat keramaian umum
maupun di tempat-tempat yang tersembunyi seperti hotel, warung remang-remang. Selanjutnya ada upaya yang bersifat rehabilitas dengan jalan menampung dan membina PSK dan preman yang terkena razia penangkapan. Mereka dibina dan diberi berbagai keterampilan sebagai bekal hidup di tengah masyarakat setelah mereka dibebaskan. Selanjutnya ada upaya yang bersifat kontroversi, yaitu disediakan lokalisasi khusus praktik prostitusi yang letaknya jauh dari pusat kota dan keramaian penduduk. Upaya ini dimaksudkan agar para PSK tidak menjajakan diri di tempat-tempat umum seperti di jalan raya, taman kota, pusat-pusat keramaian. Nah, selanjutnya ada upaya yang bersifat preventif. Upaya ini berada di tangan orang-orang tua. Pengawasan, perhatian, dan rasa kasih sayang hendaknya diberikan kepada anak-anaknya, terutama ketika mereka menjelang remaja. Berikan upaya pembinaan yang berkesinambungan melalui pendidikan keluarga, pendidikan agama, dan pendidikan formal di sekolah. Selanjutnya yaitu kesenjangan sosial ekonomi. Agar dampak kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat tidak terjadi, maka upaya penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat perlu dilakukan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain pembangunan sektor pertanian dan industri yang menyerap banyak tenaga kerja. Perlu dilakukan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, memberantas korupsi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana korupsi tidak hanya merugikan negara tetapi merugikan masyarakat juga. Pembangunan berbagai bidang yang diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat menjadi terhambat sebagai akibat dari perbuatan korupsi yang dilakukan oleh orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu. Selanjutnya, mengutamakan pendidikan, di mana pendidikan merupakan salah satu syarat utama untuk membuat suatu negara menjadi lebih maju dalam segala hal. Apalagi setiap anggota masyarakat diberikan kemudahan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi, maka kecil kemungkinan terjadinya kesenjangan sosial ekonomi karena masing-masing masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan usaha yang lebih baik. Nah, teman-teman, dapat disimpulkan bahwa upaya pemecahan masalah sosial yang terjadi di masyarakat perlu adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga masyarakat mampu mengembangkan sistem sosial yang kondusif, memanfaatkan modal sosial yang ada yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, serta memanfaatkan institusi-institusi sosial yang ada. Penanganan masalah sosial memang suatu proses perubahan yang terencana menuju suatu kondisi yang lebih baik. Penanganan masalah sosial tersebut tidak hanya menekankan pada bagaimana memperkenalkan dan mendorong perubahan agar lebih cepat terjadi, namun juga harus memperhatikan terhadap dampak dari perubahan tersebut. Sehingga sebelum melakukan suatu tindakan, sebaiknya memperhitungkan dampak negatif agar kita dapat melakukan pengendalian untuk mencegah masalah sosial yang baru muncul.